capaian pembelajaran yang ingin dicapai, gitu, capaian pembelajaran yang ingin diharapkan dari materi PAI 2 ini ya seperti ini, gitu, ya. Jadi yang terpenting itu adalah pengetahuan dan pemahaman pembelajaran PAI, gitu, ya, baik di madrasah maupun di sekolah. Kenapa berkait dengan di madrasah dan di sekolah? Karena nanti Anda bakal jadi guru PAI, gitu, di madrasah maupun di sekolah. Jadi nanti Anda itu ke depannya profesinya adalah profesi sebagai guru pendidikan agama Islam, ya, baik pendidikan agama Islam di sekolah maupun pendidikan agama Islam di madrasah. Kalau PAI di madrasah masih ingat mapel atau bidang studi? Mapel, Ustaz. Mapel, oke, mapel ya. Jadi mata pelajaran yang 4 itu jangan sampai lupa. Ya. Itu apa aja? Fikih, akidah Fikih, akhlak, akidah akhlak, Quran hadis, Kurdis, sejarah satu Islam, lagi Ustaz. sejarah kebudayaan Islam. Terus kalau yang di sekolah, mapel atau Pendidikan bidang agama. studi? Bidang studi, Ustaz, tema biasanya. Ya, bidang studi pendidikan agama Nah, Islam, ya, bidang studi pendidikan agama Islam. Nah, makanya dia berisi kaitannya dengan kompilasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi ada cakupannya, ada akidah akhlak, ada Kurdis, ada fikih, ada SKI, dan lain sebagainya. Itu kalau seandainya sekolahnya adalah sekolah umum. Tapi kalau di madrasah dia menjadi kaitannya menjadi proses pembelajaran yang lingkupnya adalah mata pelajaran. Nah, baik di madrasah maupun di sekolah ini, itu yang dibahas itu adalah berkait dengan konsep pembelajarannya, kemudian aktualisasi konsep, kemudian sistem pembelajarannya, ada metodologi pembelajarannya, pengembangan bahan ajarnya, dan problematikanya, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan 4.0, ya, dengan menselaraskan kebutuhan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi kita tetap menselaraskan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, gitu. Jadi kaitannya pembelajaran pendidikan agama Islam ya konsep, gitu. Kayak ibadah sholat itu kan konsep gagasan. Nah, bagaimana mengaktualisasikan konsep itulah yang harus dipelajari. Jadi gini loh, kalau teman-teman masih ingat bahwa penilaian pendidikan agama Islam itu mengacu kepada kepada 3 ranah, yaitu knowledge, ya, ilmu pengetahuan, gitu. Kemudian yang kedua adalah apa? sikap, Ustaz. Afektif. Oke, kalau dulu itu kognitif, afektif, dan Psikomotorik. psikomotorik. Sekarang berubah menjadi knowledge, kemudian yang kedua Skill, attitude. afektif jadi apa? Attitude. Attitude. Kemudian yang ketiga psikomotorik jadi Skill. Nah, penguatan itu ya, berkait dengan konsep, aktualisasi konsep, sistem pembelajaran, metodologi pembelajarannya, kemudian bahan ajarnya, itu problematikanya semua itu disesuaikan dengan kebutuhan 4.0, gitu. Nah, 4.0 itu berkembang selaras dengan kebutuhan yang disebut dengan apa? Kalau 4.0 IT, Ustaz. IT itu tidak akan berhasil dengan baik kalau tidak ada pemahaman konsep tentang literasi. Ya. IT bisa menjadi baik, konsep pembelajaran menjadi baik kalau dikuatkan dengan literasi. Apa itu literasi? Kemampuan membaca. Literasi banyak sih, luas. Iya, enggak, yang simpel aja. Kalau membahas tentang literasi, membaca. Gitu. Nah, sekarang di Indonesia itu kekuatan literasinya bagaimana? Anjlok. Belakang, Ustaz. Iya. Di budaya di kita itu budaya membaca atau bertanya?
Belum dua-duanya. Enggak, di pilihan di antara dua. Di kita itu banyak bertanya atau banyak membaca. Bertanya. Kalau Anda nyasar, ya itu Bertanya, Sat. seringnya Anda bertanya langsung atau cari petunjuk. Bertanya, Sat. Iya bertanya. Padahal kan petunjuk jalannya sudah jelas. Iya. Anda mau berangkat naik pesawat, Anda mau berangkat naik kereta, di situ sudah tertera belum jam berapanya. Dah. Nah, tapi masih sering nanya nggak? Ya, ada, Sat. Banyak. Masih. Iya. Saya masih ingat Prof. Ajis itu pernah bilang kalau di Barat itu budayanya adalah budaya membaca, bukan budaya bertanya. Gitu. Kalau kita kan seringnya bertanya, padahal malu bertanya itu sesat di jalan katanya. Iya, padahal bukan malu bertanya sesat di jalan, malu bertanya bensin habis sebenarnya. Gitu. Ya. Nah, budaya membaca itu ketika beliau bertanya ke waktu itu ke pelayanan di bandara deh. Gitu. Dijawab, ketika dia bertanya dijawab, tapi dia hanya menunjukkan read please. Gitu. Dia cuma menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu, dia suruh ngapain? Lihat, Sat. Suruh baca. Suruh Baca. baca. Tunjuk. Read please. Gitu. Padahal bagi umat Islam berkait dengan konsep literasi tadi, konsep Islam sudah membelajarkan itu. Surah Al-Alaq ayat pertama itu sudah membelajarkan Iqra bismi rabbik, Iqra wa rabbukal akram. Ya. Nah, inilah yang barangkali juga harus dipahami oleh teman-teman bahwa outcome kita gitu ya berkait dengan konsepnya, aktualisasi konsep, sistem pembelajaran, metodologinya, kemudian pengembangan bahan ajarnya sama problematikanya itu selaras dengan kebutuhan 4.0. 4.0 itu semuanya berbasis IT gitu. Ya. Walaupun kalau kita bicara IT gitu ya, kita itu masih ketinggalan jauh berkait dengan pengembangan IT itu sendiri. Kalau kita bicara tentang IT, ya kita itu konsumen bukan produsen, gitu. Ya serba konsumtif lah, bukan produsen, gitu ya. Nah, oleh karenanya untuk mencapai solusi yang tepat ini katanya, dan juga dapat mencari solusi yang tepat guna pencapaian tujuan pembelajaran yang diselaraskan dengan berbagai pendekatan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Makanya guru yang baik itu adalah guru yang memberikan pelayanan terbaik terhadap siswa. Gitu. Ya, jadi pelayanan ini menjadi satu hal yang penting, gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau teman-teman dilayanin itu semestinya ya harus paham juga. Saya sering bilang kepada teman-teman kan ada konsep yang menjelaskan tentang bijaksana sama bijak sini gitu loh. Cuman kadang-kadang teman-teman ya mohon maaf mintanya kebijaksanaan dulu, bijak sininya enggak gitu. Gitu ya. Ya, Sat. Ya, artinya contoh yang real aja lah setiap mau ngisi KRS itu pembayaran UPM. UID bagaimana nggak bicara tentang kerahiman sih sebenarnya? Kan rahim banget sebenarnya kalau bicara kerahiman gitu. Bicara kebijaksanaan, UID sudah cukup bijaksana. Gitu. Artinya ketika proses pembayaran itu kan bisa dicicil satu. Terus yang kedua, ya diselesaikan dulu yang semester ganjilnya kemarin gitu. Genap masih belum bisa bayaran, ya monggo, tetapi yang ganjilnya diselesaikan dulu. Genapnya tunda dulu. Nggak apa-apa itu. Nah, ini yang saya kepengen juga teman-teman punya pemahaman yang sama gitu ya. Artinya ya bicara bijaksana ya harus bijak sini gitu. Artinya jangan udah di ujung-ujung baru ribut masalah pengisian KRS. Itu. Ada nggak teman-teman yang masih belum ngisi KRS sampai saat ini? Ada, Sat. Ada. Dari 23 ini sebenarnya berapa semuanya teman-teman kelas C ini? 20 berapa? Yang belum ada info
2 sampai 3 orang, Ustaz. Kemana tuh? Kemarin sih infonya kendalanya kalau dari orangnya gitu ya, Hmm. dari sistemnya belum di-approve, Ustaz, atau belum di Siapa sekarang? iya, Sekarang sudah sama nggak bisa di BAU, sekarang udah di-handle di BAK. Iya. Gitu, sama Mas Agung. Agung. Iya, gitu. Cobalah jangan sampai terkunci nantinya. Terakhir disuruh cuti akademik repot lagi. 1 semester lagi tunda. Iya. Sayang. Ya. Nah, kalau ada masalah-masalah dengan pembayaran dan lain sebagainya, ya mbok ya diurus lah gitu, dibicarakan. Insya Allah masih bisa lah upaya-upaya preventif bisa dilakukan. Jadi memang kebutuhannya begitu. Jadi kebutuhan dalam proses pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, oleh karenanya di samping outcome ini ada yang disebut dengan soft skill, yaitu karakternya, keterampilan dan kemampuan dalam menjawab problematika pembelajaran PAI dalam konteks kekinian dan kedisinian. Dibuatkan atau dikuatkan dengan profesionalitas guru PAI yang cerdas, jujur, kompetitif, bertanggung jawab dalam tantangan kebutuhan kampus merdeka dan merdeka belajar. Hari ini kalau teman-teman ngelihat itu kan banyak tantangan-tantangan ke depan ya berkait dengan guru pendidikan agama Islam ya. Betul ya? Iya, Ustaz. Mulai dari azan, itu yang jadi bermasalah, yang kaitannya dengan diksinya yang agak kurang bagus gitu ya, karena diselaraskan dengan anjing gitu. Ya, itu juga tantangan, tetapi sebagai guru agama ya Anda harus menjawabnya secara apa ya, secara baik lah gitu ya, secara baik. Kemudian sebelum ada azan, ada lagi tentang wayang, gitu ya. Nah, kan perintah agama sebenarnya kalau bicara tentang wayang itu persoalannya bukan menyangkut persoalan akidah di sini. Persoalannya adalah persoalan fikih, gitu. Halal haram itu akidah atau fikih? Fikih, Ustaz. Fikih, ya. Persoalan fikih. Maka persoalan wayang itu ya persoalan fikih. Kemudian bagaimana Islam membelajarkan sesuatu yang buruk gitu. Setiap orang pasti tidak pernah hilaf dari perbuatan yang salah. Nggak ada. Karena Nabi sudah mensitir kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Gitu. Ya. Setiap anak Adam itu pasti punya salah, dan setiap kesalahan yang ada ya wajibnya adalah bertaubat. Gitu. Kan sudah minta maaf Ustadz Khalid Basalamahnya gitu. Dan sebenarnya kecerdasan kita kan harus lebih arif, bijaksana. Yang diajarkan oleh agama adalah apa? Yang diajarkan oleh agama itu Memaafkan. idfa billatihi ahsan gitu, ya. Kemudian yang kedua, watsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, itu yang diajarkan, ya. Watsbi'is sayyi'atal hasanata. Watsbi'is sayyi'ah itu dampingi gitu ya, ikuti gitu, atau counter gitu ya. Keburukan itu dengan apa? Kebaikan. Kebaikan. Itu yang diajarkan oleh Islam. Tamhuha, boleh jadi dengan kebaikan itu insya Allah orang akan jadi jauh lebih baik. Gitu. Nah, kalau seandainya berkait dengan Ustadz Khalid Basalamah kemudian dijadikan panggung, gitu kan, kemudian dibikin wayangnya Ustadz Khalid, gitu kan. Nah, ini kan nggak elok sebenarnya, gitu, nggak bagus. Apalagi beliau adalah seorang sosok ustadz lah, gitu ya. Nah, ini juga menjadi persoalan penting ya. Kita sebagai guru agama itu ya harus juga kesiapan untuk menjawab gitu ya, menjawab problematika pembelajaran PAI dalam konteks kekinian dan kedisinian. Itu
yang perlu kita pahami secara seksama. Misalnya pada saat pandemi gitu loh, orang sekarang menggunakan yang namanya masker, gitu, termasuk masker di dalam ibadah sholat. Itu. Nah, kalau ketika kita sujud itu kan ada bagian-bagian sujud yang harusnya menjadi syarat sahnya ibadah sholat. Apa itu? Ya jidat gitu ya. Itu. Kemudian apa lagi? Hidung. Kemudian apa lagi? Mulut. Kemudian telapak tangan. Kemudian apa lagi? Ada 7? Kaki. 2. Ya, kaki. Gitu. Nah, sekarang kalau seandainya sujud terhalangi oleh masker, bagaimana hukum fikihnya? Itu kan persoalan yang harusnya dijawab pada saat ini. Kemudian jaga jarak, bagaimana prosesnya? Itu kan problematika fikih sekarang ini. Nah, itu yang harus dijawab oleh guru PAI, gitu ya. Yang cerdas, jujur, harus jujur, gitu ya. Kemudian ada kompetitif dan bertanggung jawab dengan tantangan kebutuhan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ya, ini barangkali yang menjadi landasan penting di dalam proses pembelajaran berkait dengan learning outcome, gitu ya. Baik hal-hal yang berkait dengan outcome-nya maupun yang berkait dengan soft skill maupun dalam kaitan dengan karakter. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Saya kalau melihat di ini kan perbedaan dari materi PAI 1 dan PAI 2 itu kayaknya nggak terlalu jauh, Sat. Dan materi PAI 2 ini kayaknya cakupannya tadi di sini tentang konsep, sistem pembelajaran, metodologi, dan bahan ajar. Ini kan yang saya pahami gitu. Sudah sebelum-sebelumnya juga sudah kita bahas gitu. Nah, itu apa yang menjadi ciri khas di materi PAI 2 ini. Kemudian kedua, kaitannya kalau nggak salah ada lisan-lisannya itu, Sat. Ada maksudnya materi 2, kemudian ada tulisan-lisan itu mungkin bisa dijelasin maksudnya apa? Ya. Yang pertama kalau bicara tentang konsep itu kan memang tetap kembali berulang. Memang nggak selesai persoalannya di satu bahasan. Karena kalau kita bicara tentang konsepnya, banyak persoalan-persoalan fikih, ya apalagi kalau teman-teman mengkaji dan menelaah lebih dalam ya. Karena kalau kita lihat akidah akhlak akan berbeda capaiannya gitu ya. Kemudian fikih juga capaiannya berbeda, kemudian Al-Quran hadis juga capaiannya berbeda, kemudian fikih, SKI dan lain sebagainya, semuanya itu capaiannya berbeda gitu. Nah sekarang kira-kira guru PAI ini punya kepiawaian nggak, punya kemampuan nggak dalam mengimplementasi bukan hanya sekedar konsep, tetapi dia mampu merefleksikan kebutuhan kekinian itu sesuai dengan proses pembelajarannya. Yang seperti saya contohkan tadi, ya, mulai dari yang hadirnya kaitannya dengan wayang, kaitannya dengan pandemi sekarang ini, gitu ya. Kemudian kaitannya dengan azan, itu kan sebenarnya sudah lumrah adanya, gitu loh. Tetapi ada kasuistik yang harus kita angkat kembali, gitu loh, dengan kebutuhan kekinian dan kedisinian. Kebutuhannya ya, dan itu harus dilakukan penjelasan sehingga stigma yang mengatakan bahwa umat Islam itu radikal gitu ya, bahwa umat Islam itu cenderung ada radikalisme di dalam proses pembelajarannya, itu yang harus kita tangkal. Itu perbedaan mendasar. Nah, keduanya di dalam materi pembelajaran PAI itu ada 8 standar yang menjadi core kita juga. Ya, kalau Anda lihat di RPS itu ada 8 standar ya di dalam proses pembelajaran gitu ya. 8 standar pendidikan di Indonesia. Gitu ya. Ada standar isi gitu ya. Ada standar proses, ada standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan gitu ya. Ada standar kompetensi lulusan gitu. Ada standar sarpras, gitu, ada standar pembiayaan, kemudian ada standar evaluasi, gitu ya. Kemudian ada standar pembiayaan. Ada 8 standar itu loh yang
akan kita kumpas tuntas, gitu ya, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, ini yang menjadi core kita, gitu ya, menjadi pembelajaran kita di dalam materi PAI 2. Gitu. Memang saling berkait. Sebenarnya kalau teman-teman pahami dengan baik, gitu ya, nanti bahwa materi PAI 2 ini adalah mata kuliah yang kaitannya dengan kualitas mutu. Kenapa kita masukkan di materi PAI 2? Karena sesungguhnya di materi PAI 2 itu adalah akumulasi dari seluruh proses pembelajaran dari semester pertama. Jadi kan kalau teman tadi Anda tanyakan kaitannya dengan ada ujian lisan, betul. Jadi materi PAI 2 ini yang pertama bahwa dia tidak ada UAS, dia hanya ada UTS. Gitu. Jadi ujiannya cuma UTS. Apakah ada UAS-nya? Ada. Karena di situ disebutkan materi PAI 2 buka kurung lisan. Nah, UAS-nya itu adalah lisan. Kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya setelah mata kuliah semuanya itu sudah diujikan, baru setelah itu ada ujian materi PAI lisan. Nah, oleh karenanya saya juga mengingatkan kepada teman-teman yang sudah sekarang di semester 6 bahwa nanti banyak kebutuhan-kebutuhan yang berbayar, gitu ya. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus di-cover, mulai dari sekarang dipikirkan dengan baik, diinventarisir. Termasuk di dalamnya materi PAI lisan itu juga berbayar. Jadi ada bayarannya, kurang lebih 100.000 apa berapa lah, kisaran segitu. Untuk apa? Untuk proses kaitannya dengan kualitas mutu. Jadi nanti Anda diuji oleh penguji, yaitu yang diuji itu adalah materi dan metodologi. Gitu. Apa sih isi materi itu? Materi PAI itu adalah materi pendidikan agama Islam yang Anda sudah belajar dari semester 1. Gitu. Apa diantaranya? Ada hadis, ulumul hadis, ada hadis tarbawi, ada tafsir 1, ada ulumul tafsir, ada tafsir tarbawi, gitu ya. Kemudian ada fikih 1, ada fikih 2, ada fikih manajerial, gitu ya. Kemudian ada sejarah kebudayaan Islam, ada metodologi studi Islam, gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan materi. Kemudian kaitannya dengan metodologi adalah mata kuliah yang Anda pelajari dari semester 1. Ada daspen di situ, ada strategi belajar mengajar di situ, ada perencanaan pembelajaran di situ, ada evaluasi pembelajaran di situ, ada TIK di situ, dan lain-lain sebagainya yang terakumulasi dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dan semester 6 lah Anda diuji menjadi ujian materi PAI lisan. Gitu. Jadi itu berbayar. Kemudian apa ada lagi nggak yang berbayar? Ada. Nanti Anda akan ketemu dengan praktek pendidikan lapangan. Kalau sekarang ini baru PPL 1 ya? Iya, Ustaz. Ya. Nanti PPL 2-nya Anda adalah di lapangan selama 1 semester. Yaitu selama 6 bulan. Anda akan dikirim ke sekolah-sekolah dan itu juga ada pembayaran. Gitu. Ya. Berapa ya? Lupa saya. 500-an atau berapa gitu. Ya. Kemudian nanti setelah Anda praktek pendidikan lapangan, dianggap mumpuni, lulus, nanti Anda ketemu lagi dengan seminar proposal. Nah, seminar proposal itu nanti kita ke puncak, kalau tidak salah ya, selama 3 hari 2 malam. Nah, itu juga berbayar, gitu ya, kurang lebih 750.000 deh kalau nggak salah. Gitu ya. Anda nginep di hotel selama 3 hari 2 malam, diberikan bimbingan dan arahan berkait dengan 2 penelitian, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Nanti di sana dibimbing oleh dosen-dosen, gitu ya, sampai tuntas. Gitu. Pulang itu sudah ada judul, kalau di kualitatif itu ada judulnya di bab 1 dan metodologinya di bab 3 ada, kemudian ada kuantitatif juga hal dengan yang sama. Oke. Kemudian ada lagi biaya nanti kalau skripsinya sudah selesai, gitu ya, masih ada kuliah kerja sosial, yaitu KKN. Nah, sudah 2 tahun ini kita tidak pergi ke Pare,
Pare itu Anda kursus di sana selama 1 bulan. Dan di situ butuh biaya kurang lebih kalau tidak salah yang sekarang 4,5-an deh kalau nggak salah ya. Oh besar banget, ya memang besar karena Anda ada biaya untuk transportasi dari sini dari kampus sampai dengan lokasi itu PP, kemudian Anda butuh makan yaitu sehari 3 kali sehari 3 kali 30 hari berarti 90 kali makan. Kemudian Anda kursusnya juga bayar. Kemudian Anda kos selama 1 bulan itu pun bayar, gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya nggak besar-besar juga sih kalau dihitung dengan makan dan lain sebagainya. Kemudian nanti pada saat di penghujung akhir tanggal 27, 28, 29 Anda diberangkatkan ke Bali untuk praktek. Sekaligus ada aktivitas kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Jadi ini sudah hampir 10 tahun kita laksanakan dan nanti di 2 tahun kita jeda ya mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa dilaksanakan kembali gitu ya. Nah, itu untuk KKS. Nanti sidang ada proses bayar lagi kurang lebih 1,8 gitu. Wisuda ada biaya lagi gitu. Ya. Nebus ijazah ada biaya lagi gitu. Tapi jangan dipikirin sekarang lah gitu. Ya. Minta aja masih banyak kok ada algoni sama Allah minta. Ya. Itu hitung-hitungannya kecil lah masih 10 ke atas lah itu. 10 apa 15-an ke atas. Bismillah aja lah. Ya. Mudah-mudahan orang yang nuntut ilmu pasti ada rezekinya, orang tua juga pasti ada rezekinya. Asal Anda yakin itu semua insya Allah ada rezekinya. Gitu ya barangkali. Ada pertanyaan lagi? Untuk metode pembelajarannya Ustadz, maaf. Ya silakan. Maksudnya untuk metode pembelajaran ke depan, apakah presentasi dari kita, kemudian diskusi gitu, atau mungkin penyampaian dari antum seluruhnya seperti apa, Ustadz? Nah, tetap aja diskusi aja, gitu. Ya, diskusi artinya proses diskusi ini berjalan seperti biasa saja. Jadi kalau kemarin kita nggak jadi di pertemuan pertama, nanti di pertemuan kedua, ini kan semuanya ada 23 ya. Iya. Kalau 23 itu masing-masing presentasinya kayaknya 23 dibagi 12 gitu. Kayaknya satu kelompok itu dua orang. Mungkin ada yang satu kali, nanti ketua kelas satu aja. Siapa yang mau duluan besok? Jadi pekan depan itu kalau bisa 2 makalah aja. Jadi sudah langsung pertemuan kita kemarin yang pertama dianggap masuk saja semua. Kemudian kita gabung di pertemuan ketiga ini adalah sudah 2 makalah, gitu. Ya, sudah 2 makalah. Nah, kemudian ya tolong buat makalah dengan baik, gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, copy paste dikurangi lah ya. Ya copy paste itu bisa boleh-boleh saja, tetapi copy paste bisa jadi juga tidak tercopy paste kalau seandainya Anda juga bagus mengkopinya gitu loh. Maksud bagus mengkopinya itu jangan sampai kena Trinitin gitu loh, plagiarismnya gitu. Ya, jadi jangan ceplok pindahin gitu. Tapi Anda narasikan dulu ya itu kata-kata Anda. Gitu. Jangan diambil pindahin plak gitu. Enggak, tetapi ada narasi-narasi yang harus diinginkan. Jadi nanti ke depannya ketika Anda nulis skripsi itu juga akan menjadi lebih mudah. Gitu. Ya. Jadi pertemuan kedua ketiga ya besok di pertemuan ketiga besok sudah 2 makalah. Nah, di pertemuan keempat nanti gitu menjelang puasa di pertemuan keempat itu ya itu makalah-makalah kalau bisa semua sudah selesai. Makalah dan PPT sudah selesai. Udah dikumpulkan gitu. Nah, bulan puasa insya Allah sepertinya libur total kita. 1 bulan itu, 1,5 bulan lah gitu. Libur itu. Ya. Nah, kalau bisa sih dimanfaatkan untuk ibadah satu, ya mungkin nanti saya akan ada aktivitas-aktivitas kegiatan teman-teman supaya mengisi di
yang di outing kelas atau dan lain sebagainya, atau tugas-tugas individual yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Gitu barangkali. Kalau teknis perkuliahannya bisa dilihat lanjutnya deh, coba Mas. Ustadz nanya Ustadz. Oh ya, Yang tadi Ustadz, yang untuk UAS itu pengujinya dari luar apa dari dalam Ustadz? dari dalam. Dari dalam. Alhamdulillah Ustadz. Jadi gini, ada penguji materi, ada penguji metodologi. Yang biasanya itu kalau metodologi itu ada Bu Maria Ulfa, ada Pak Firdaus, ada Bu Gunaini, itu ya. Kalau dari materi itu ada saya, ada Pak Mugiono, ada Bu Mariam, ada Bu Nahuda, ada Bu Irsya, juga bisa dalam metodologi maupun materi nanti. Itu aja, fleksibel aja. Itu. Atau juga nanti pengujinya satu, tapi nanyanya dua, metodologi dan materi. Gitu. Ya. Tapi boleh juga kalau teman-teman pengen pengujinya orang luar, nanti kita carikan. Ya, artinya dari luar itu kan bisa dari S2 gitu, atau dari S3, nggak apa-apa. Cuman siap nggak? Cuman kalau teman-teman nggak bisa jawab kan pasti yang disalahin guru dosennya. Karena seringnya begitu. Loh ini bocah kagak bisa apa-apa, nih Pak Sarul ngajarin apa ini? Gitu, ya. Jadi kalau kelas ABC itu dengan saya, kelas CD-nya itu, kalau kelas D dan E-nya itu sama Bu Irsyadia. Gitu. Ya. Siap Ustadz, makasih Ustadz. Gitu ya. Oke. Dan ini kira-kira ini kompetensi yang diharapkan, teman-teman nih. Ada ya, kompetensi yang diharapkan, ada kompetensi utama, ada kompetensi dasar, gitu ya. Kompetensi utama ini kompetensi pokok, ya. Nah, yang masih tetaplah, gitu ya, kompetensi pokoknya itu memahami pembelajaran PAI di madrasah dan di sekolah. Jadi kalau teman-teman pahami pembelajaran PAI di sekolah sama di madrasah itu kan bedanya jauh gitu. Kenapa saya katakan bedanya jauh? Karena kalau di madrasah itu ya bidang studi sendiri-sendiri, fikih sendiri, akidah akhlak sendiri, kemudian Qurdis sendiri, gitu kan, sejarah juga sendiri, gitu. Tapi kalau di madrasah yaitu kompilasi. Ada ngajar di madrasah nggak? Teman-teman nih, ada ngajar di madrasah nggak? Saya Ustadz, bantu-bantu. Ini ada 21. Nanti ngajar di madrasah? Iya Ustadz, di Nah, madrasah. beda kan kulturnya ya? Beda banget, jumlah jamnya juga beda Ustadz. Iya, kulturnya beda. Dari kulturnya beda, kemudian dari siswanya juga beda, gitu ya. Tantangannya juga beda. Iya kan? Kalau di madrasah mah alim-alim ya. Madrasahnya madrasah apa? Ibtidaiyah atau sanawiyah? Saya ibtidaiyah. Ibtidaiyah, apalagi maksud Masih. Iya. Masih bocah banget itu, madrasah ibtidaiyah. Kalau Pak Naga di mana? Ngajar di mana? Saya cuma di Masjid Lauce aja Ustaz. Oh, Masjid Lauce. Ngajar-ngajar mualaf aja Ustaz. Wah, justru itu tantangannya banyak itu ngajar mualaf itu. Gitu. Jadi mualaf senior ngajarin mualaf junior ya? Iya Ustaz. Iya. Kan kita juga mualaf kan? Iya kan kita juga mualaf senior. Gitu. Mualaf itu kan dari kata alafa yu'alifu ta'lifan ulfa. Gitu. Artinya lembut. Gitu. Mualaf itu orang yang hatinya dilembutkan. Gitu. Nah kita kan juga mualaf sebenarnya, mualaf senior. Kita mualaf duluan gitu loh. Mereka mualaf baru. Gitu. Coba kita kalau nggak sering ke masjid, lama-lama jadi beku nggak? Iya Ustaz. Ya iyalah. Coba aja ente yang biasa ke masjid, istiqomah ke masjid, 2 atau 3 kali aja nggak ke masjid, rasanya udah beda. Setan udah gelayutan aja tuh, udah nggak usah ke masjid lah, sama aja sembahyang di
ruangan sama di masjid juga sama aja, nggak ada bedanya, gitu kan? Iya, gitu. Ya. Oh, di ini ya pembinaan itu ya mualaf ya. Iya, Ustaz. Ya. Ya kemarin di kita juga ada yang baru masuk Islam itu. Ada dari mana gitu, dari Jakarta Barat minta diislamkan di kampus. Gitu. Ya kita kalau model kayak begitu kan lepas aja ya. Kadang-kadang kita juga sedih gitu loh. Harusnya ya memang dikontrol gitu loh. Kalau memang dia mualaf, keluar suratnya dari kita, ya kita harus pantau sebenarnya gitu loh. Jangan nanti udah 2 tahun masih jadi mualaf aja. Jadi mualafnya dibawa-bawa itu jadi mualaf. Iya. Banyak kan yang begitu. Pembinaan. Siapa lagi nih? Muhammad Ilyas ngajar di mana tuh? Dulu ngajar Ustaz, sekarang pindah profesi Ustaz Apa tuh? di kesehatan, Oh, di kesehatan. farmasi Di kesehatan di mananya tuh? di pemerintahan pusat Ustaz. Oh. Nanti udah nggak punya proyek lagi nih abis ini nih. Udah disetujui. Emang udah mereda Ustaz, alhamdulillah. Iya, gitu. Bisnis PCR-nya sama swab udah nggak ada lagi ya. Gitu. Kalau itu bukan kami Ustaz. Jadi itu tender bukan tender pihak ketiga Ustaz. Nah. Kalau di itu semuanya perizinan gitu, perizinan dari perusahaan. Jadi kalau untuk yang kayak gitu kami terlepas Ustaz gitu. Nanti di apanya di tetap di kesehatan kan tapi kan? Tapi kalau untuk masalah bisnis kayak gitu bukan ranah kami. Oh enggak, oke. Ya. Ya nggak apa-apa ya, tapi kalau kecipretannya kan kecipretan orang kesehatan juga. Mau jelek apa kagak jeleknya tetap orang kesehatan juga kan yang disalahin. Agak sehat-sehat. Benar Ustaz. Iya. Sekarang yang penting tuh disehatin pikiran sama hatinya aja lah. Gitu. Ya. Insya Allah kalau hatinya sehat, pikirannya sehat, gitu, badannya juga sehat. Gitu. Ya. Jadi kalau ada konsep mensanan corpore sano di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat itu keliru. Gitu. Kenapa saya katakan keliru? Justru yang harus sehat itu rohaninya dulu. Gitu. Ya. Kenapa demikian? Karena Nabi bilang, ala fa inna fil jasadi mudghah. Ingat di dalam diri kita itu ada mudghah, ada segumpal darah. Idza soluhat, kalau segumpal darah ini sehat, soluha jasadu kulluhu wa idza fasadat, kalau dia rusak, rusak seluruh komponen. Ala wayal qalbu, itulah yang disebut dengan hati. Gitu. Ya, kalau boleh minjem istilahnya yang sering diomongin sama Bunda Huda itu, di kita itu banyak yang hatinya burik. Gitu. Makanya kagak sehat-sehat. Makanya kita sehatin deh minimal hati kita gitu sehat, pikiran kita sehat, ya. Insya Allah semuanya bakal jadi sehat. Terutama ya ini yang bekerja di kesehatan ini, gitu. Ya. Jadi harus sehat. Gitu. Nah, gimana caranya sehat? Perbanyak husnuzon. Gitu. Ya, kalau kita banyaknya husnu apa su'u? Kita banyaknya kepo apa gak kepo? Kepo saat kepo. Kepo urusan sendiri apa kepo urusan orang lain? Wah, nggak tahu. Bervariatif saat. Iya. Ya. Nah, pembelajaran pendidikan agama itu yang menghantarkan pada proses itu gitu loh. Jangan hanya konsep gitu loh. Bahwa konsep sehat itu kan terbagi dua. Ada sehat yang berkait dengan preventif, ada sehat yang berbaik dengan kuratif. Gitu. Kalau Anda kembali lagi kepada pembelajaran kita dulu fikih manajerial itu, ya fikih manajerial mas saya kan waktu itu ya. Ya, Sat. Nah, kan sehat itu ada preventif, ada kuratif. Cuman kalau kita kan seringnya kuratif, mengobati, bukan mencegah.
Gitu. Ya. Jadi biasanya di kita itu bukan mengobati, bukan mencegah, tapi mengobati. Gitu. Kenapa kita kurang sehat sekarang ini? Itu sebenarnya akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya. Gitu. Gitu. Ya. Jadi kalau kita sering gimana-gimana itu sebenarnya akumulasi dari yang dulu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Namun, Nggak ada kali, Ustaz. Udah lengkap Ya. jelas. kenapa? Udah paham apa gimana? Ya, sebelumnya masih di silabus. Terus berikutnya indikatornya ini ya. Tolong dipahami nih indikator-indikatornya. Itu ada yang berkait dengan karakteristik, ya, karakteristik pembelajaran PAI-nya, ada standarisasi ketercapaiannya, ada aktualisasi nilainya, ada pengembangan mutunya, ada sampai 8 standar. Saya baru ngisi di e-learning itu ada 6, baru sampai 6. Gitu ya. Ya monggo silakan kalau sebagai rujukan buat teman-teman silakan merujuk kepada PPT yang saya berikan di sana, gitu ya. Teman-teman pahami sehingga ada masukan-masukan dari proses yang diberikan. Nah, ini indikatornya. Kemudian ada indikator yang 8 standar itu, gitu ya. Berikutnya ada lagi indikator. Nah, ini strategi perkuliahan. Strategi perkuliahannya ini seperti ini, gitu ya. Ada pertemuan 12 kali pertemuan, gitu ya. Jadi 12 kali pertemuan, 2 kalinya itu adalah OPKLAS, jadi 14. Kemudian ada apa? Ada UTS sama UAS. Semua totalnya jadi 16. Gitu. Ya. Nah, oleh karenanya pendekatan-pendekatan pembelajarannya ini seperti ini, ada active learning, ada diskusi, ada brainstorming, ada problem solving, ada analisis dan ada pengumpulan data. Jadi active learning ya kita ini pada prosesnya mudah-mudahan jangan yang aktif jangan hanya Mas Salman, kemudian Pak Naga, tetapi juga teman-teman yang lain yang diharapkan bisa aktif ini ya. Kemudian ada pemberian tugas terstruktur, kemudian ada pemberian tugas lapangan bagi penguatan data empirik. Gitu. Ya. Nanti apa ke depannya kita lihat sekolah-sekolah selama 1 bulan ini, teman-teman. Ini yang ngajar sama yang nggak ngajar kebanyakan yang mana nih? Dari 23 ini. Ini baru 21 ya. 21 dengan saya 20 berarti 3 orang yang belum hadir ya. Totalnya kan 23. Monggo silakan kalau ada itunya. Setelah strategi perkuliahan apa masuknya? Lanjutnya. Nah, ini penilaian. Nah, penilaian itu adalah akumulasi dari hasil belajar, ada proses belajar, kemudian ada proses pembelajaran, pada proses pembelajaran ada tugas kelompok, gitu. Ya, tolong diperhatikan tugas kelompoknya untuk tugas makalah dengan ketentuan minimal 10 halaman minimal, ya spasinya 2, Arial boleh, ya, Arial fontnya 12 dan di CD-kan nanti ya semuanya nanti di-CD-kan jadi 1 digabungkan gitu ya sebagai pelaporan kegiatan kita. Kemudian membuat resume perkuliahan berdasarkan pertemuan tatap muka dengan ketentuan sebagaimana tugas kelompok. Jadi nanti di outing kelas itu rencananya kita ditugaskan untuk membuat resume dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Gitu. Ya. Oke, ada penilaian berikutnya adalah UTS dan UAS.
Ada penilaian. Nah ini penilaiannya, kriteria penilaiannya sudah biasa ya teman-teman. Ada kehadiran 10%. Jadi kehadiran itu cuma kecil ya, cuma 10%. Terus makalah ada 20%, UTS 30%, UAS-nya adalah 40%. Gitu. Jadi tolong diperhatikan secara seksama teman-teman. Makanya saya selalu ngasih soal itu, soalnya yang sebenarnya jawabannya dari Anda sendiri. Gitu. Karena saya lihat sekarang ini banyak teman-teman yang tidak hanya di S1 sih, kuliah di S2 juga kadang-kadang gitu. Banyak teman-teman yang hari ini banyak yang mendadak pinter. Ya, ketika menjawab UTS sama UAS itu pada mendadak pinter. Bisa sampai 15 halaman, ada yang 10 halaman, gitu ya, ada 9 halaman. Padahal kita nggak berharap sampai sebegitu banyaknya, gitu. Gitu. Ya, kita akan rubah strategi lagi lah kalau misalnya begitu, karena cuma ngopi paste pindahin, gitu. Ya, sebenarnya kan Anda baca dulu gitu loh, jangan apa ya? Sederhananya gini, bahasa Anda dengan bahasa boleh ngambil dari bahasa orang lain itu kan pasti kentara. Kentara nggak kira-kira? Ketahuan nggak? Iya ketahuan. Iya. Itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya kuatkan dengan pendapat orang lain, argumentasi Anda, kuatkan dengan pendapat orang lain, tutup dengan argumentasi kita lagi. Gitu, itu masih boleh. Itu nggak disebut dengan plagiasi. Tapi kalau Anda ambil, plek, pindahin, nggak Anda ramu lagi, nggak diracik lagi, itu malah jadi persoalan. Paham nggak? Paham ya? Kalau makanan itu menjadi nikmat karena ada diramu dengan baik kan? Iya. Ya. Iya. Nggak bulat-bulat langsung. Iya, nggak bulat-bulat langsung. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Dari teman-teman yang lain? Masih ada kriteria penilaian, terus apalagi Mas, satu lagi ada? Tata tertib. Nah, ya. Tata tertib. Di terakhir, mahasiswa tidak diperkenankan ikut UAS jika kehadirannya kurang dari 10%. Makanya tolong teman-teman yang bermasalah dengan kehadiran, gitu ya, konfirmasi deh kalau tidak bisa hadir ya dengan ketua kelas, beritahu dan lain sebagainya. Jadi nanti absensinya tidak alfa tetapi izin, gitu. Ya. Jadi bukan bolos atau dan lain sebagainya, tetapi ada izin di situ. Ya. Insya Allah kami maklum lah dengan teman-teman yang sambil kerja dan lain sebagainya, karena kebetulan banyak maklumnya sih kalau di kelas C. Ya. Banyak dimaklumi. Nah, ya Anda juga kalau dimaklumi ya harus juga sama-sama maklum. Ya. Sama-sama maklum gitu. Kalau jangan mentang-mentang dimaklumi akhirnya ya ntar juga dimaklumi. Enggak, sama-sama maklum gitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Berarti boleh izin ya, Ustaz? Nih, yang begini nih. Gimana? Boleh izin gimana? Saya kan muter nih, Ustaz. Nah. Habis Lebaran kemungkinan gitu kan. Jadi apa namanya, kayak survei apa segala macam. Kan mungkin ya saya bermaksud izin dulu nih, Ustaz. Sebelum. Sebenarnya teknisnya mudah, Mas. Sempetin aja dulu gitu, sempetin gitu ya. Artinya apa ya, nanti saya ngajarin yang enggak lagi. Minimal store muka lah gitu. Gitu. Paham ya? Bisa siasatin saat pakai recording. Jadi teman-teman gitu. ada aman insya Allah rekamannya saat lengkap. Itu. Kemarin itu saya sempat apa ya, ada mahasiswa yang lagi sakit di PON, di rumah sakit otak gitu ya. Dia sempat sekarang ini udah dibelah gitu, tapi dia semangat masih mau kuliah gitu. Saya cuma bilang
boleh nggak ikut kuliah lagi? Udah selesai administrasi belum? Udah, pokoknya udah kuliah aja nggak apa-apa. Terus gimana solusinya? Ya solusinya gampang, on-in aja kameranya. Perkara orang yang nggak hadir gitu ya. Ini bukan ngajarin yang kagak bener nih, bukan. Gitu. Yang pokok Anda ada nawaitunya udah bagus gitu. Dan saya bilang mudah-mudahan dengan semangat dia seperti ini itu Allah memberikan kesembuhan. Gitu. Artinya di tengah sakit aja dia masih kepengen kuliah coba. Artinya kan semangatnya luar biasa gitu loh. Gitu. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman bisa juga punya perhatian yang sama berkait dengan itu. Artinya pasti ada di sela-sela Anda melaksanakan aktivitas kegiatan, ya tentunya ya konfirmasi lah, gitu. Ya, ada lagi kemarin salah satu mahasiswa tidak mendapatkan izin dari kepala sekolahnya untuk sekolah lagi. Kalau seandainya di atas jam 4 baru dibolehin. Gimana? Padahal dia kuliahnya 1:30 gitu dengan saya. Ya udah on-in aja kamera kamu gitu ya, di-on-kan saja, itu walaupun di-unmute, tapi kan kehadiran juga ada di situ. Dan teman-teman juga melihat kan bahwa kamu sungguh-sungguh, ya, walaupun wujuduhu ka'adamihi, gitu. Ya, betul ya? Ada wujudnya tapi orangnya kagak ada, gitu. Ini kan banyak kan, gitu, wujuduhu ka'adamihi. Ya, yang penting dikomunikasikan, komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi. Gitu. Ya, gitu ya Mas Muhammad ya. Siap, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Muhammad Ustaz. Muhammad Ilyas. Iya, gimana? Biasanya Ustaz kalau nilai kita C itu faktor yang mempengaruhi penilaian itu di mana Ustaz ya? Biasanya. Apakah Makanya karena konfirmasi ke dosennya, masalahnya apa? Apa karena di UAS-nya gitu, Pak? Iya. Kita kerjain nih kayak makalah, presentasi, terus kehadiran sama UAS pun juga kita kerjain semua. Cuman ngelihat mungkin pandangan kita, wah ini kayaknya kita udah benar deh kan ngerjain. Cuman kok pas hasil wah C gitu. Kira-kira itu yang faktor yang lebih tinggi itu di mana Ustaz kira-kira? Udah konfirmasi belum? Konfirmasi sih cuma paling disuruh kerjain soal lagi gitu biasanya. Atau dikasih tugas gitu. Ini masalahnya yang mana nih, Aprikom ya? Enggak, Ustaz, bukan masalah aplikasi komputer sih, enggak, buat tanya secara global aja gitu. Oh iya. Kalau kira-kira mahasiswa itu berhak untuk mendapatkan jawaban gitu dari dosen berkait dengan nilai itu, gitu loh. Yang kurangnya di mana? Kalau seandainya yang kurangnya di UAS gitu, kemudian kamu konfirmasi lah baik-baik dengan dosennya. Ada kemungkinan nggak untuk proses perbaikan sebelum dipublish lebih lanjut gitu. Tapi ini kan kadang-kadang teman-teman konfirmasi enggak gitu loh. Nanti udah setahun kemudian atau 2 tahun kemudian baru hadir. Nah itu yang saya bilang nggak bijak sini. Iya. Paham ya? Jadi gini loh, ketika nilai dipublish, dapat nilainya kurang bagus, Anda merasa kurang puas, konfirmasi ke dosennya. Gitu. Ya. Nah, setelah itu setelah dikonfirmasi tanyakan di mana nih yang menjadi persoalan. Nah, sekarang kalau seandainya kehadirannya bagus, kemudian tugasnya bagus, UTS-nya bagus, ternyata UAS-nya kurang bagus gitu. Nah, kira-kira ya tawarkan kembali ke dosennya. Mungkin nggak Pak, kita diberi kesempatan untuk untuk melakukan perbaikan. Kalau diizinkan ya go on. Gitu. Ya? Ya, siap Ustaz. Ya komunikasi lah yang baik. Sebenarnya masih bisa diperbaiki Ustaz ya, masih bisa diubah gitu nilainya ya. Dikonfirmasi deh ke dosennya. Gitu. Iya, Ustaz. Iya, konfirmasi ke dosennya. Jangan-jangan dosennya saya lagi. Hah? Nanti kagak nanya-nanya ke saya. Gitu. Walaupun nanti ada yang disebut dengan semester pendek. Tapi sebenarnya semester pendek itu darurat lah. Gitu. Kalau bisa sih nggak ada semester pendek. Karena semester pendek itu berbayar.
Kalau sudah persoalan berbayar, nanti repot lagi, mendingan ngulang. Tapi persoalannya sekarang, ini kan kalau ngulang ke bawah, ini rada ribet, karena kurikulumnya beda. Sekarang kurikulumnya adalah MBKM, Merdeka Belajar, dan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu kurikulumnya sudah beda. Kenapa? Kalau sekarang semester 6 masih ada kuliah, nanti itu semester 5, semester 6 itu udah nggak ada kuliah. Mereka sudah dilepas di lapangan. Gitu. Ya untuk PPL, untuk magang, untuk penelitian, untuk apa, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi banyak prakteknya deh sekarang. Yang kurikulum Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Gitu. Kalau sekarang ini kan masih begini nih, masih temuan tatap muka. Walaupun sebenarnya ya ruhnya itu kurang nih. Ketemu begini sama ketemu tatap muka kan beda. Berasaan yang ketemu. Gitu. Kalau begini kan cuma ngelihat doang. Ya. Kadang-kadang banyak yang tiarap juga kan. Banyak yang tiarap nggak? Fleksibel, Ya. Sat. Fleksibel. Gitu. Insya Allah doain habis Lebaran, gitu ya, mudah-mudahan blended sudah bisa dilakukan, gitu. Doain ya cepat selesai lah, jangan pandemi melulu, jadi endemi lah, gitu. Ya, doain, jangan lupa munajah lah, ya, untuk bangsa dan negeri ini. Di tengah-tengah ibadah kita jangan lupa selipin doa, mudah-mudahan bangsa dan negeri ini sehat walafiat lahir batinnya. Amin. Ya. Terus jangan disumpahin pemimpin yang salah, doain aja. Ya. Doain ngapain tuh? Biar pemimpinnya pada Di jalan yang lurus, Sat. Dapat jalan hidayah. yang lurus, ya, bagus lah. Ada lagi kira-kira? Kalau tidak salah udah endemi dah, Ustaz. Iya, udah endemi. Tapi kan aturan endeminya beda-beda lagi. Iya kan? Kemarin katanya nggak ada lagi antigen sama PCR. Tapi tiba-tiba ada aturan lagi, gitu. Nah sekarang yang lagi menanjak itu Jawa Timur sama Jawa Tengah. Itu sekarang naik tuh levelnya tuh. Level berapa itu? Level 3 atau level 4. Itu. Nah ini juga ya nggak tahu deh bagaimana kaitannya dengan kondisi hari ini, gitu. Ya. Apalagi kalau mau dilanjutkan kembali sampai 3 periode. Gitu. Ya. Ya mudah-mudahan pada sehat-sehat lah. Gitu. Kita berdoa aja lah banyak-banyak lah. Gitu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, dia mau pakai tipu daya apa aja terserah deh, gitu. Ya. Tapi insya Allah Allah akan membantu. Gitu. Karena salah satu doa diijabah itu adalah ibtagi da'watal mazlum fa inna da'watahum mustajabah. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi, ya. Terutama emak-emak nih yang kehilangan minyak sama gula. Ya, emak-emak, mana emak-emak? Banyak ibu-ibu kan di sini nih. Masih pada calon, Bu, Sat. Oh, Calon. baru pada Ya, calon. yang Gitu. mamanya belum ada. Ya, tapi kan emak-emaknya juga terlibat kan di situ, walaupun pada calon. Merasa terzolimi nggak? Dengan kelangkaan minyak? Terzolimi nggak? Iya, Ustadz. Ya, doa aja biar banyak, doain. Ya, banyak yang terzolimi gitu. Masuk Indomaret sini nggak ada, Indomaret sono nggak ada, Alfa sono nggak ada, habis. Coba. Ya. Sedih. Kemarin lihat di Srengseng aja, ya Allah, itunya apa yang ngantri sampai sekian meter. Belum tentu dia ngantri di ujungnya udah masih ada. Ya. Jadi hati-hati dengan doa orang yang terzalimi.
Fa inna da'watahu mustajab. Karena doa orang yang terzolimi itu mustajab doa. Ya. Apa lagi? Ada apa lagi kira-kira? Cukup? Sepertinya cukup, Ustaz, Cukup. dari teman-teman. Oke, kalau cukup berarti Mas Salman silahkan setelah ini dipecah waris, gitu, dibagi waris nih teman-teman untuk diskusi. Nah di pertemuan berikutnya nanti, di pertemuan ketiga, gitu pertemuan pertama saya clearkan saja, gitu. Jadi pertemuan ketiga itu 2 makalah, itu untuk pertemuan yang hari ini sama besok, gitu. Yang pertemuan pertama kemarin ya kita sudah clearkan saja, gitu. Ya, jadi dibagi. Ya mau lebih dari 16 kelompok nggak masalah. Itu. Karena ada yang 2-2 itu yang harus dibagi. Ya. Tentuan 12 kelompok. Ya, Ustaz. Ya, nanti dibagi saja. Gitu. Oke. Jadi siapa yang nggak hadir nih? Ini Kalau enggak 21, 2 orang. 3 orang. Ada 3 orang ya? Siapa yang 3 orang ini yang nggak hadir? Ada kabar nggak, Mas? kemungkinan yang itu, Ustaz, yang masih ada kendala minggu-minggu ini diupayakan. Oh, siapa? Saudara Ahmad Sofyan. Dulu, Subhan Amir ada ya? Dara ada? Ada. Subhan Amir ada? Ada, Ustaz. Dara ada? Dara? Dara enggak, Ustaz. Ini enggak bergabung di sini. Dara tidak hadir. Oke, Rosi nggak ada? Enggak, Ustaz, enggak. Oh, Rosi juga nggak ada, udah 2 itu berarti. Kemudian Abdul Muiz ada, Salman ada, Agung ada, Siti ada, Putri ada, Salsabila ada, Siti Fatimah ada, Nisa ada, Nur Aini ada, Reza ada, Fitriani ada, Ayu ada, Naga ada, kemudian Adi Nur Rahman ada ya, Monica, Hairunisa, kemudian Siska, Muhammad Ilyas ya, yang belum ya? Hadir, Ustaz. Oh, ada. Nah. Nidaul Hasanah ada, Zahratul Aini. Hadir, Ustaz. Yang satu lagi nggak ada, siapa tadi? Mas satu lagi. Siti Dahria nggak ada ya? Siti Dahria. Siapa? Siti Dahria. Nggak ada, Siti Dahria. Kemungkinan yang belum ngisi KRS belum ada datanya di antum, Ustaz. Kayak tadi. Ini 23 ini. 23 yang nggak hadir tadi 2 orang ya. Dara sama Rosi. Selain Dara sama Rosi siapa? Nggak ada. Saya nggak tahu data pastinya, Ustaz. Oh. Cuman kalau teman-teman yang ngumpulin KRS ke saya tuh udah bergabung semua sih. Ini 23 ini. Dara sama Rosi aja nggak ada tadi. Oke ya, saya simpan datanya nih ya. Ya, Ustaz. Oke. Berhasil. Pertemuan pertama saya anggap ada semua. Pertemuan kedua. Baik, masih ada pertanyaan lagi sampai di sini? Silakan kalau masih ada pertanyaan untuk hari ini. Saya persilahkan. Saya kuliah, Pak. Bentar. Iya, lagi Zoom.
Insya Allah cukup, Ustaz. Cukup ya? Mm. Oke. Kalau cukup, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ke depan, saya mohon sudah bisa lanjut kita untuk 2 makalah, gitu ya, untuk presentasi tentang karakteristik pendidikan agama Islam, gitu ya. Kemudian salah satunya lagi ada 1 makalah lagi. Gitu. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Mas Salman kalau mau dibagi, silakan. Saya live lebih awal ya. Baik, Terima Ustaz. kasih Ustaz. Ya.